sekecil apapun lahan, tidak ada alasan tidak menanam. Contoh ini yang di pagar sana ini Pak, ini adalah sampah botol aqua. Itu bisa menanam, digantung di pagar saja sudah bisa ditanam. Hanya 1 meter menggunakan itu ada sampah bekas cat sudah ditanam bawang bersusun ke atas. Jadi sekecil apapun kita bisa menghijaukan pekarangan. Jadi ini semuanya ada kelapa, ada durian lagi yang sudah berbuah, buahnya hanya 3 yang sudah besar-besar. Jadi ini kalau kelapa ini bukan dilihat dari nilai jualnya, ini bisa juga membantu. Oleh namai Pak mohile alima mohundingo, tidak perlu lagi panggil pemanjat untuk obat. Jadi ini adalah tujuannya bukan sekedar menjual di kedai ini, tetapi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, bahkan ke petani. Terakhir, waktu WCD kemarin Pak, saya jalan-jalan di Iste, ketemu dengan Mas Agung, Mas Saro. Sehingga saya juga sudah diedukasi. Jadi kedai ini menggunakan cara pengolahan pupuk melalui sampah, karena sampah ini jadi problem. Saya saja di sini, ini sudah ditutup TPS, ada 2 titik di Kayu Merah. Bagaimana solusinya? Saya ketemu dengan Mas Saro, alhamdulillah ini bisa dikendalikan bagaimana menggunakan kompos organik. Kira-kira hal ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, dan memohon kepada Pak Bupati dapat membuka meluncing kedai PKK pada hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bupati Gorontalo sekaligus meresmikan kedai PKK Permata Bunda, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto. Pada beliau disilahkan. Ya, mungkin saya di situ lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK karena acaranya di sini. Tentang dulu beliau, para tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Sul, ada juga Pak Camat ini, dan juga Pak Ina dan seterusnya yang sempat hadir, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pak Camat dan seluruh lurah, mungkin juga ada dari Puskes dan seterusnya. Tersebut tentunya Lurah Kayu Merah ya, bersama Ibu dan seluruh PKK yang saya banggakan. Pagi hari ini kita bergembira karena saya bangga dengan kegiatan ini. Yang pertama, kalau bicara kedai atau rumah kopi, itu biasanya orang-orang yang tidak ada masalah, no problem. Orang-orang bahagia yang berada di sana. Ya kan, minum kopi apa cerita tinggi dan sebagainya, bahkan melampaui cerita gitu. Maka gunakan kedai ini dengan baik oleh PKK. Untuk apa? Untuk membahas hal yang positif, membahas pembangunan daerah, membahas PKK. Bahkan di tempat yang begini inspirasinya lebih banyak dibanding kita berada di gedung, kita berada di ruangan. Dan ini hal yang luar biasa bagi Kayu Merah. Kebanggaan saya kedua adalah tadi membangunnya tanpa ada dana. Saya selalu menyampaikan, terutama di FPD. Sekarang ini kan 2 tahun terakhir anggaran kita terbatas. Tetapi kan kita ini digaji. Kita digaji, kemudian ada biaya operasional, minimal ATK, ada laptop dan sebagainya.
itu menjadi modal untuk membangun. Bukan harus ada proyek. Kalau ada proyek, kalau ada uang, semua orang boleh berbuat. Seluruh boleh memimpin. Nah itu Islam. Kalau ada uang, kepala dusun bisa membangun. Bukan pimpinan OPD. Bukan camat, bukan lurah. Kepala dusun boleh membangun. Ini uang, bangun ini. Bisa dia buat, Pak. Tapi kalau tidak punya uang bisa berbuat seperti kayu merah, itu yang luar biasa. Itu yang disebut dengan inovasi, inisiasi. Karena sudah digaji. ATM ATK lu ngambil lalu tak lalu. Kan begitu. Ada modal. Ini kan saya dengar orang tuanya ya. Sudah ada aset-aset yang boleh dioptimalkan. Maka kebanggaan saya yang kedua adalah kebanggaan ketiga adalah menggunakan hal-hal yang tidak terpakai. Kita kadangkala harus ideal, harus begini. Indonesia ini kalau orang ideal, Pak, tidak merdeka kita. Harus ada ini dulu ya Pak. Anak-anak muda bilang harus merdeka, Pak. Ya merdeka dulu, baru nanti setelah itu kita tahu. Kita lihat kekurangan. Bukan yang ada. Jadi kita lihat murah ini, Pak. Tapi bandingkan dengan satu gedung yang kadangkala kita ini membangun gedung tidak manfaatkan, Pak. Makanya pustuk-pustuk contohnya. Itu dibangun tidak ada gunanya. Mau rugi tolong. Padahal rakyat hati miskin dia lebih baik kasih sama rakyat itu uang. Nah itu saya bilang, tolong lurah cek mana gedung-gedung yang terbiarkan dan seterusnya, gunakan oleh kita sekalian. Jadi menggunakan ini, tapi kan seni, Pak. Seni itu bukan mahalnya. Itulah namanya indah. Keindahan itu bukan mahalnya, sama dengan puisi biasa saja. Tapi kalau dibacakan isinya bagus, menarik. Nah, sama juga dengan itu, Pak. Kelihatannya kalau saya masuk di Kasmat Lahai, lebih bahagia saya berada di sini. Lebih bahagia, Pak. Ada durian, ada. Nah, ini yang kebanggaan saya ketiga, menggunakan apa yang bawah madu. Palembang begitu misalnya kalau ini bisa kayak ketiga, yang keempat, kebanggaan adalah kita bicara soal tahanan. Hari ini baru sekalian, problem kita pangan dunia, bahkan Indonesia. Kita bisa harga beras. Tadinya misalnya ribu per kilo, sekarang 12.000 per kilo. Itu berarti krisis pangan. Maka keterlaluan Indonesia, keterlaluan Gorontalo ini pangannya. Pangan itu bukan harus beras, Pak. Pangan itu dimintai lagi, pakai tela olangan itu pangan semua. Maka gunakanlah lahan. Nah itu barulah kalau cek satu-satu mana lahan yang terus apalagi kita sudah mencanangkan cerdas pangan. Limboto cerdas pangan Pak Su. Jadi kota Limboto ini sudah mencanangkan itu karena saya tergabung di pemerintah daerah kurang lebih ada 15 kota. Masih kota Limboto bergabung di dunia, kota-kota dunia ini. Pusatnya di Milan, Italia. Tergabung di situ untuk mendorong bagaimana kota itu cerdas pangan. Nah, dalam rangka menggunakan seluruh aset-aset. Ini saya kira yang keempat yang saya bakar. Dan yang kelima yang terakhir adalah lingkungan. Jadi apa yang kita buat ini untuk lingkungan. Hari ini kalau kita lihat Pak Su baru dari umroh ya, di Timur Tengah itu sudah mulai hijau. Dan saya pakai kalau Bapak di Riyadh itu, pinggir itu sudah menanam ini Pak kelapa, bukan lagi kurma Pak. Saya juga hebat, kenapa kelapa? Karena
air kelapa itu nomor 2 setelah jam-jam. Bayangkan dari bawah dia ke atas. Biasanya air itu dari atas ke bawah. Dan dia terbungkus rapi oleh patok, terbungkus rapi oleh abu. Jadi steril. Jadi kalau kita minum air kelapa itu bikin sehat. Maka hari ini kita bicara lingkungan. Saya menjaga 100 tahun itu kalau lingkungan Indonesia terjaga dengan perubahan itu, maka bisa saja ini jadi padang pasir di Indonesia. Mau mengganti ketemu lamali hijau yang main padang pasir. Kalau kita tidak pelihara dengan baik, sehingga apa yang dilakukan hari ini, alhamdulillah dalam rangka lingkungan, apalagi perubahan iklim sekarang kan perubahan. Ini hari ini dengan perubahan iklim, Pak, curah hujan itu tinggi, Pak, tapi jumlah hari hujan berkurang. Jadi misalnya 7 hari hujan di Polo 3 hari, tapi 3 hari itu curah hujannya tinggi sekali. Dan kalau lingkungan ini tidak jaga, maka air hujan jadi air panas, banjir terjadi. Jadi Pulau 2 Ewo, Pulau Donggala ini banjir kanal, Pak. Maka ini butuh lingkungan untuk menyerap air. Sehingga apa yang dilakukan oleh kepala desa, oleh PKK, lurah, ini luar biasa. Dan saya berharap sekali lagi ini diikuti oleh kelurahan-kelurahan yang lain mendorong hal seperti itu. Apalagi ini rumah tua yang kadang-kadang tidak digunakan karena mungkin anak-anaknya sudah punya rumah dan sebagainya. Jadi ibu masih ada. Jadi kosong, keluarga juga bisa datang menikmati di sini dan seterusnya. Maka biasanya Moela itu apa ya? Ada kebahagiaan bagi kita sekalian. Apalagi antar keluarga itu bisa menunaikan dengan keluarga silaturahmi yang baik. Saya kira itu hal yang saya sampaikan. Nah, karena itu mohon Ibu PKK, Pak Lurah, jangan sampai yang susah dibangun begini ini pemeliharaan. Jadi kadang-kadang kalau panas-panas saya, maka harus dibuat program terus-menerus berjalan. Nah, yang kedua, ini harus dikaitkan dengan orang lain. Tidak hanya PKK, mungkin juga pemuda, ada juga remaja-remaja, orang rapat di sini. Mungkin di sini ada sekolah dan seterusnya. Silakan digunakan dengan baik. Saya kira itu saja yang sampaikan. Dan sekali lagi selamat kepada PKK, selamat kepada Pak Lurah. Dan sekali lagi saya bangga dengan kegiatan hari ini. Dan insya Allah ini akan ditularkan kepada seluruh desa. Dan saya yakin kelurahan yang lain juga sudah berbuat. Mungkin saya tidak resmikan, tapi pasti ada. Dan di Kabupaten Gorontalo ini Pak Sul, tadinya waktu saya datang itu rumah kopi itu kira-kira cuma 3. Sekarang kira-kira 20 di Limboto ini. Belum lagi di kecamatan-kecamatan yang lain seperti di Buluwoto sudah ada food court juga. Itu menunjukkan bahwa inovasi, inisiasi dan mengakibatkan kita bahagia itu ada dilakukan oleh kita sekalian. Dan saya kira ini hikmah dari COVID. Ternyata COVID itu kita harus olahraga, kita harus di tempat-tempat begini dan sebagainya. Saya kira itu saja, dan dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim atas restu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Tadi beliau saya bilang sudah saya sampaikan, karena setelah ini ada melayat lagi, kemudian ada acara lagi di food court soal Gemar Hari Pangan Sedunia kita akan buat di sana, sehingga insya Allah sekali lagi kedai ini kita bisa ketemu dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita. Untuk itu perkenan sediaan Bapak Bupati Gorontalo bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Bapak Camat Gorontalo bersama Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo, Bapak Ibu Lurah,
Ya. Pisang goreng, iya. Napilo ngalali ako. Ada tastek itu tata. Tidak dia pe buah lo. Tidak dia tastek ya memang dia pe buah bagi kemudian itu memang gitu dia. Baru dia semua babu ke kamar dia. Sama dia ini yang babas orang apa siapa yang pakai kaos kedai-kedai orang bilang oh itu tastek kan. Jadi itu kan semain tiga itu. Yang lain kelengkeng mata kucing. Baru ini kata tastek. Ada kata tastek. Kali deh hari sih. Memang ini itu dulu ya. Harusnya itu dari bagi. Tapi tidak sama yang Ya semua dia mau Wajar aja sih. lagi bertiga hari ini. Dia penyerbukan kan tidak ada. Pakai ulang lagi kata dia ayah beti ayah beti oh he boleh beti ayah jadi sesomo ayah macam tiap tinggal dia uti bulan dia ayah dia sedang lupa iyo ada pang ayah dia Bapak-bapak dan ibu hadirin undangan yang kami hormati,